Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Senang sekali bertemu kembali dengan kalian di kelas 8 ini. Kali ini kita akan belajar dengan tema menggambar model bersama Pak Angga. Dan kalian akan dapat menemukan tema tersebut saat kalian berada di bangku SMP kelas 8 semester 1. Oke, saya akan mengenalkan terlebih dahulu alur belajarnya ya. Bisa kalian lihat di bawah ini. Oke, chapter pertama yaitu alur pembelajaran. Seperti apa pembelajarannya? Berikut penjelasannya. Selanjutnya, alur pembelajaran dalam menggambar model. Yang pertama yaitu konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua yaitu bahan dan alat menggambar model alam benda. Dan yang ketiga yaitu teknik menggambar model alam benda. Chapter 2, pengertian dan konsep dasar. Seperti apa pengertian dan konsep dasar menggambar model? Berikut penjelasannya. Pengertian dan konsep dasar menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan, ketepatan, bentuk, dan warna. Adapun objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda seperti gelas, piring, ataupun yang lainnya. Berikutnya, chapter 3 yaitu prinsip-prinsip menggambar model. Seperti apa prinsip-prinsip menggambar model? Simak terus ya. Prinsip-prinsip menggambar model terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek yang lainnya sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis. Komposisi merupakan cara mengatur susunan objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik, harmonis, dan indah. Yang kedua yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Menggambar dengan proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan dalam menggambar model dapat diperoleh dengan cara memberikan efek perspektif pada objek gambar, sudut pandang gambar, maupun dengan cara membuat skala. Prinsip menggambar model yang terakhir yaitu kesatuan. Kesatuan adalah penataan unsur dengan menggabungkan cara unsur satu dengan unsur yang lainnya berdasarkan bentuk, ukuran, maupun jenisnya sehingga memperoleh hubungan yang kuat, erat, dan saling mendukung antar satu dengan yang lain sehingga memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan. Chapter 4, komposisi dalam prinsip-prinsip menggambar model. Seperti apa komposisi dalam prinsip-prinsip menggambar model? Berikut ulasannya. Komposisi dalam prinsip-prinsip menggambar model. Komposisi pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris yaitu benda atau objek diletakkan pada posisi seimbang antara bentuk dan ukurannya. Sementara komposisi asimetris yaitu benda diletakkan dalam posisi tidak seimbang namun masih tetap memperhatikan keindahan. Yang terakhir, komposisi sentral yaitu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Chapter 5 yaitu media dan alat untuk menggambar model. Seperti apa media yang digunakan untuk menggambar model? Berikut penjelasannya. Media dan alat untuk menggambar model. Beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang seperti pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, cat air, dan penggaris. Chapter 6 yaitu unsur-unsur dalam menggambar model. Seperti apa unsur-unsur dalam menggambar model? Berikut penjelasannya. Unsur-unsur dalam menggambar model ada 5 poin. Yang pertama yaitu garis.
Garis merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau rangkaian titik-titik yang terjalin dalam satu kesatuan memanjang dengan kedua ujung-ujung terpisah. Terdapat bermacam-macam bentuk garis seperti garis lurus, garis putus-putus, garis selengkung, garis berombak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bentuk. Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume. Terdapat beberapa macam jenis bentuk seperti bentuk kubistis, silindris, limas, prisma, kerucut, bola, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tekstur. Tekstur merupakan nilai permukaan suatu benda sehingga dapat memberikan kesan tertentu jika dirasakan menggunakan indera praba, sehingga dapat dikatakan halus, kasar, licin, mengkilap, rata, berlubang, kusam, dan lain-lain. Secara visual terdapat dua macam tekstur, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Selanjutnya yaitu bidang. Bidang merupakan seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis. Bentuk bidang dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam, antara lain seperti bidang geometris, bidang no-geometris, bidang biomorfosis, dan bidang bersudut. Yang terakhir yaitu gelap terang atau pencahayaan. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna dan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek. Gelap terang dapat diterapkan dengan menggunakan warna tua, gelap, dan warna muda, terang. Gelap terang dapat menimbulkan kesan tekstur dan kedalaman suatu benda. Chapter 7. Teknik-teknik menggambar model. Teknik-teknik menggambar model dengan media pensil, arang, pensil warna, dan krayon. Macam-macam teknik arsir ada 5. Yang pertama yaitu teknik arsiran satu arah atau hatching. Teknik arsiran satu arah atau hatching yang terletak pada nomor 1 ini adalah teknik dasar dalam mengarsir. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat goresan pensil secara sejajar dan beruntun. Semakin padat dan tebal goresan garisan arsiran akan semakin gelap dan tegas. Yang kedua yaitu teknik arsiran silang atau cross etching. Teknik arsir cross etching merupakan salah satu teknik dalam membuat arsiran dengan cara menggoreskan pensil secara menyilang. Untuk mendapatkan goresan yang tebal atau tegas, arsiran dilakukan dengan cara membuat goresan sejajar satu arah dengan garis yang menyilang dengan cara ditumpuk hingga intensitas goresan semakin tebal dan gelap. Yang ketiga yaitu teknik arsiran searah kontur atau contour hatching. Merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan membuat goresan mengikuti kontur atau garis bidang yang ingin diarsir. Teknik arsiran ini biasanya dipakai dalam menggambar figur manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat yaitu teknik arsiran coretan bebas atau sclumbing. Salah satu teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat goresan bebas. Goresan arsir dengan teknik ini tidak berupa garis lurus, tetapi dalam bentuk garis acak dengan intensitas menurut hasil yang dikehendaki. Yang kelima, yaitu teknik arsiran titik atau stripping. Merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat titik-titik seperti teknik pointillisme pada teknik melukis. Semakin tebal dan rapat titik-titik yang dibuat, maka semakin gelap dan tegas arsiran yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu teknik arsiran melingkar atau circulus. Merupakan teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat goresan lingkaran spiral kecil-kecil yang disusun secara beruntun. Untuk mendapatkan kesan gelap dan tebal dilakukan dengan membuat goresan spiral atau lingkaran secara tegas dan berulang-ulang. Sebaliknya, apabila ingin mendapatkan arsiran tipis, goresan spiral lebih diperhalus dan tipis. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh menggambar model dengan objek manusia dengan media pensil, arang, pensil warna, dan krayon. Berikutnya yaitu menggambar model objek hewan. Kalian bisa amati dengan teknik arsiran yang seperti Pak Angga jelaskan tadi. Nah, berikut menggambar model dengan objek tumbuhan. Terakhir, berikut menggambar model objek dengan alam benda. Di situ terdapat arsiran yang tebal, tegas, ataupun tipis.
Selanjutnya yaitu teknik-teknik menggambar model dengan media cat. Teknik-teknik menggambar model dengan media cat ada 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik menggambar dengan cat air yang dilakukan dengan sapuan warna tipis dan transparan. Semakin banyak campuran air pada cat air, maka hasil sapuan warna semakin transparan. Yang kedua yaitu teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik menggambar dengan membuat rangkaian titik-titik yang disusun menjadi suatu objek gambar. Teknik pointillis tidak hanya dapat dilakukan dengan media pensil maupun krayon, menggambar dengan media cat juga dapat dilakukan dengan teknik ini. Teknik pointillis dengan media cat membutuhkan kesabaran dan kecermatan dalam berkarya. Maka dari itu, teknik ini jarang dilakukan oleh pemula dalam menggambar menggunakan media cat. Teknik ketiga yaitu teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik menggambar dengan media cat dengan sapuan warna tegas dan tebal, sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Teknik ini biasanya dilakukan dengan media cat poster dan cat akrilik. Teknik terakhir yaitu teknik blok. Teknik blok merupakan teknik menggambar dengan cara menutup bidang gambar dengan satu sapuan warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cat media poster dan tinta bak. Oke, sekian penjelasan mengenai pelajaran seni budaya bab menggambar model semester 1 bab 1. Semoga apa yang Pak Angga sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan apabila masih ada yang kurang jelas tentang penjelasan Pak Angga yang di atas, kalian boleh komen di bawah ini. Sebelum Pak Angga mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Pak Angga akan memberikan tugas untuk kalian. Dan jangan sampai lupa, kerjakan dengan baik-baik dan jangan telat. Pesan Pak Angga buat kalian adalah always keep your health, stay at home, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Pak Angga akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.